mengganggu waktunya Bunda. Ya, biasa saja lah. Ini ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jelas ini mau minta bantuan Bunda. Ini kami bertiga, saya, Buning, Bu Isti, Mas Adi. Kebetulan dalam pelatihan CGP ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah ya, tentang bagaimana pengalaman beliau-beliau dalam mengambil keputusan selama ini. Terutama nanti ditekankan tentang bagaimana pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika ataupun bujukan moral. Kalau dilema etika itu antara dua keputusan yang benar sama benar. Kalau bujukan moral itu dua keputusan yang satu benar, satu salah. Nah, kami Bunda dengan pengalaman yang lama sekali menjadi kepala sekolah, saya yakin atau kami yakin banyak sekali menghadapi permasalahan seperti itu. Kami ingin mewawancarai. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Ini kami bacakan untuk pertanyaannya Bu ya. Yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu merupakan kasus bujukan moral? Identifikasi. Cara mengidentifikasi. Cara mengidentifikasi ya tentu saja permasalahan-permasalahan yang ada itu akan kita kumpulkan jadi satu. Kemudian dari berbagai macam permasalahan yang sudah teridentifikasi itu nanti kita akan ambil masalah yang paling urgent atau paling berat yang harus segera kita selesaikan. Nah, untuk mengidentifikasi itu kita kan butuh yang namanya tim ya. Tim itu bisa dari masalahnya, dari kelompoknya, misalnya dari kalau masalahnya itu siswa ya tentu melibatkan yang mengurusi siswa. Contohnya OSIS, BK, wali kelas, nah itu. Kalau permasalahannya itu tidak siswa ya tergantung itu di mana ini yang mengatasi itu gitu. Karena tidak Bunda menghadapi ini masalah, kalau saya ambil keputusan ini ya benar, tapi nanti ambil sini yang juga sini benar. sebenarnya juga benar. Nah, pernah menghadapi seperti itu enggak? Ya. Pilihannya sama-sama. Pilihan ya ada lah, tapi kan tetap harus ada yang diprioritaskan. Yeah. Tidak nanti syukur dua-duanya bisa kita angkat bareng. Win-win solution. Iya, win-win solution ya. Dan itu kan semua dari tim nanti caranya. Kalau saya kan cuma strateginya saja kita tekankan. Nah, nanti yang pelaksana kan daripada teman-teman. Dan biasanya tuh cepat selesai. Nyatanya saya bisa berjalan sampai ini kan tidak pernah meninggalkan permasalahan-permasalahan. Artinya bisa kita selesaikan step by step. Iya. Selanjutnya Bunda, untuk selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau mengandung ada masalah yang sama-sama benar, sama-sama itu Gimana ya bagaimana cara memutuskannya ya. Kalau keputusan itu misalnya tidak terlalu kita lihat ya permasalahannya itu nanti akan menimbulkan efek yang panjang atau tidak, atau biasa-biasa saja, itu cukup di saya mungkin dengan menggunakan strategi tadi. Tetapi kalau permasalahan itu nanti akan melibatkan sampai ke masyarakat, ya kita harus butuh banyak untuk kita pakai sebagai tempat untuk diskusi untuk menyelesaikan ini. Misalnya kita mungkin memanggil dari dinas, minta bantuan dinas karena memang kan dampaknya luas nih, atau dengan komite kan gitu. Selama ini yang saya pakai, kalau memang itu berdampak sangat luar biasa ya saya punya atasan, tentu saya harus berkonsultasi, berkoordinasi dengan atasan saya dan nanti akan diberikan solusi yang tepat gitu. Jadi sama ini kalau Bunda menghadapi keputusan-keputusan yang dilematik, Bunda tidak sendiri gitu. Tidak, kita punya atasan. Pihak-pihak terkait. Iya. Kalau memang diperlukan ada atasan juga. Iyalah. Untuk menyelesaikan dan Iya, kecuali kalau kasus-kasus biasa saya bisa selesaikan, kemudian teman-teman merasa oke ini bisa nih terus dilaksanakan, tidak ada dampaknya kan berarti berhasil. Tapi kalau melihat masalahnya itu luas tadi ya kita harus butuh bantuan nih. Dari kepala dinas,
Iya, iya, iya. Jangan terus pokoknya tapi kita kan punya atasan ya. Iya. Untuk yang berikutnya nanti. Iya, saya Bu. Iya, saya Bun. Tadi kan Bunda sudah menyampaikan, Bunda tadi pertama itu identifikasi masalah dulu. Ya. Terus tim-tim tadi nggih, Ya, Bun. harus mengambil yang urgent mana yang harus kita angkat. Iya, iya. Terus biasanya prosedurnya apa saja, Bun? Langkah-langkah yang Bunda lakukan selama ini untuk mengambil keputusan. Jadi kan ada masalah nih, terus diidentifikasi. Dari identifikasi itu kemudian diambil yang terpentingan. Misalnya ada 10, kita ambil 2. Dan yang 2 itu akarnya apa? Akar masalahnya itu apa? Nah, kira-kira akar permasalahan itu bisa kita berikan solusi apa? Nah, kalau sudah solusi itu dalam bentuk kegiatannya apa? Lah, mudah-mudahan nanti selesai lah. Jadi urutannya begitu. Identifikasi, pilih yang ini, kemudian akarnya apa dicari. Nah, kalau akar itu bisa dicari kan nanti bisa dicarikan solusi. Iya. Pernah enggak Bunda menjumpai tadi yang benar versus benar? Katakanlah 2 pilihan yang sama-sama benar. Iya, sering ya Bun ya? Sering. Iya, tapi kalau misalnya sebaliknya, benar versus salah Bun, rujukan moral. Itu juga pernah. Ada juga, tapi semua itu karena kan yang kita hadapi itu kan anak dan masyarakat ya. Iya. Di situ rohnya ada di komunikasi. Oh iya. Ternyata kalau mungkin dari kemarin belum jelas, kemudian kita jelaskan, akhirnya dari yang merasa benar itu walaupun itu salah, itu karena kita komunikasi dengan baik, akhirnya bisa terjadi satu kesepakatan. Sering juga itu. Tadi juga Bunda sempat ngendikan, pernah saya dua-duanya benar, ternyata saya juga bisa, Bunda tadi juga bisa mengusung yang dua-duanya bisa tercapai ya, berarti opsi trilema gitu. Ya, jadi bisa mengangkat dua-duanya ternyata bisa jalan gitu nggih. Sebenarnya masalah itu kan dari kita ya, maka kita kan harus bisa menyelesaikannya juga. Tinggal sebagai seorang manajer tuh bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau ada masalah kita komunikasi dengan baik, kemudian komunikasinya diterima dengan baik, masalah itu akan selesai. Iya. Ya. Bunda biasanya setelah tadi mengambil keputusan ada refleksi enggak Bun? Ya ada. Iya, biasanya ya kan direfleksi tentang kejadian kenapa ya kok bisa begitu. Akhirnya bagaimana kita kalau melangkah ke depannya untuk menghindari supaya tidak terjadi lagi. Iya, berarti pembelajaran ya Bun. Iya, untuk ke depannya. Pengalaman juga. Iya. Dan jam terbang. Iya, betul sekali. Jangan dipikir walaupun cuma murid itu tidak ada masalah ya. Iya. Tapi masalah-masalah itu memperkaya kita sebenarnya. Iya. Dan kekayaan itu bisa dipakai untuk mengambil keputusan lebih cepat karena banyaknya permasalahan-permasalahan itu membuat kita menjadi itu jangan, itu boleh, itu lebih cepat. Semakin matang dalam semakin matang dalam berpikir. Dan kita nggak nanti-nanti. Ini segera nih, ini belum penting. Bisa, makanya itu tadi ada prioritas yang harus didahulukan untuk supaya masalah yang akan membuat bahaya itu tidak akan terjadi. Iya, oke. Lanjut ya Bun, kita tambah seru ini. Bunda kan pengalamannya luar biasa. Hal-hal apa saja Bun yang selama ini Bunda anggap paling efektif, jos gitu ya, markotop untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang versus benar tadi loh Bun. Yang itu ya, yang paling efektif menurut Bunda selama ini. Paling efektif karena kasus di saya itu lebih ke anak ya. Iya. Mungkin latar belakangnya kan biasanya keluarga tuh. Iya. Dan yang paling efektif itu melibatkan keluarga. Keluarga cepat, diundang cepat, responnya cepat. Itu paling cepat, paling efektif. Iya. Paling susah kalau komunikasi dengan keluarga kan, misalnya diundang nggak mau datang, didatangi rumah, ditutup pintunya. Nah itu kan menjadi tidak efektif. Jadi lebih orang tuanya lebih respon. Peduli gitu. Nah itu lebih mempercepat kerjasama. Iya. Oke, lanjut. Kasusnya kan biasanya kita dengan orang tua. Iya. Biasanya apa yang kita lakukan memang kan untuk murid gitu ya. Berpihak pada murid.
mungkin. Semuanya. Termasuk kepada anak juga. Kalau Iya. terjadi komunikasi jadi paling efektif itu ditemukan, kemudian ada umpan balik langsung, Iya. itu kemudian yang satu akan mengakui kekurangannya, kemudian yang satu akan mengakui kelebihannya, udah selesai. Iya. Ditemukan itu Iya. biar jangan di mana-mana ya, Iya. ditemukan di kekeluargaan, musyawarah. Oke. Lanjut Bun, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bunda ya pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bun? Tantangan yang pertama tentu kalau teamworknya itu tidak bekerja, Iya. lambat. Yang kedua tidak ada itu tadi orang tuanya tidak merespon. Kerjasama. Iya. Anaknya juga kan Iya. nggak begitu mau selesai kan, susah. Iya. Undangnya susah, malah tambah lah itu. Iya. Dilemanya seperti itu, lama dan penanganannya jadi lama itu. Jadi lama. Responnya ya. Respon. Jadi orang tua tuh yang utama Iya. kan di orang tua. Karena kan orang tua itu menitipkan ke kita. Jadi Iya. kita kembalinya ke orang tua kan. Iya. Coba itu penerimaan oleh orang tua, nanti pengembalian oleh orang tua Iya. lagi. Dan kebetulan kalau di sekolah ini kan diwakili oleh komite. Iya. Komite itu wakil orang tua. Siap. Monggo dilanjutkan Pak Adi. Baik, untuk pertanyaan ke-6 ini gantian kula yang melanjutkan ya Bunda. Boleh. Baik, untuk yang pertanyaan ke-6 ini Ini apa tak serius banget ya. karena kami mengambil intisari dari apa yang Bunda sampaikan untuk menjadi memperkaya khasanah kami nanti Ya. untuk pengalaman. Apakah Bunda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Biasanya ya Iya. kalau terjadi kasus itu kan biasanya nanti ada mungkin dari wali kelas, kemudian ada urut-urutannya nih. Kalau masalahnya itu kecil, biasanya bisa diselesaikan di tingkat kelas. Siap. Udah tidak ada masalah. Iya. Kalau itu berlarut-larut, banyak guru yang komplain, nanti masuklah ke BK. Di BK itu juga nggak selesai-selesai, baru masuk ke kepala sekolah. Jadi tidak perlu langsung semua ke kepala sekolah. Iya, kalau hal-hal sepele udah bisa diselesaikan, ngapain harus sampai ke kepala Jadi sekolah? secara bertahap Bunda. Iya, biasanya yang sampai ke kepala sekolah itu udah berat. Iya. Ya, nah kalau itu sudah masuk ke saya, biasanya nanti kalau pemanggilan ke orang tua itu kan dijadwalkan jangan sampai mengganggu kegiatan saya. Kemudian ada juga komunikasi dengan orang tua itu sanggup ketemu. Iya. Misalnya kita kirim bisa ketemu dengan saya atau ada komunikasi sebelumnya karena kita mau bicara panjang ya kan gitu. Biasanya begitu. Dan jadwal itu dibuat biasanya saya menyesuaikan dengan kegiatan saya. Dan selama ini yang kita undang ya itu banyak yang rawuh. Kalau udah itu kan udah janjian ya udah kita selesaikan dan Iya, Bunda. tidak pernah sampai beberapa kali nih. Satu kali kalau udah ketemu saya tuh begini bilangnya, nah kalau begini nih jelas bu saya kan gitu. Kenapa kemarin sampai berlarut-larut? Ternyata yang menjelaskan bu kepala sekolah itu saya sudah plong. Paham. Duduk di Itu sini akan nih. permasalahan dan juga penyelesaian. Penyelesaiannya gitu kan lebih marem gitu biasanya. Inilah kehebatan pengalaman Bunda yang sudah punya. Kan nggak ada yang Tidak, sampai iya. berlarut Iya. mana kan nggak ada kan. Nggak ada. Kecuali kalau nemen itu kan ada yang sampai pindah sekolah itu kan karena memang nggak bisa ditolerir tuh. Dan saya tidak memaksakan tuh sebenarnya itu karena keinginan mereka yang merasa malu sendiri mungkin dengan apa yang telah saya sampaikan tuh wah gitu loh biasanya. Iya nggak Bunda, bisa. luar Iya. biasa. Baik, ini Iya harus melayani begitu. Baik, ini untuk yang berikutnya Bunda, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, yang membantu saya ya Iya. tentu teman, terus banyaknya latar belakang dari permasalahan itu kan atau tadi identifikasi itu latar belakangnya tuh ini. Terus kadang-kadang saya juga mencari sendiri di lingkungannya mereka sehingga punya bahan yang
bisa dipakai sebagai untuk Referensi. pengambil keputusan. Oke. Tentu yang paling utama adalah karena banyaknya masukan-masukan teman yang cepat itu akan mempercepat juga. Baik dari wakil kepala sekolah Iya, sampai semuanya, dewan guru semuanya. semuanya, warga Semuanya, semuanya ya. dan Tidak hanya dari pendidikan. dalam, dari luar juga. Kadang-kadang kalau misalnya kita mengambil keputusan tuh dampaknya merugikan anak misalnya, saya juga harus hati-hati karena yang dipikirkan itu kan anaknya nanti. Nah nanti kalau orang tuanya yang nggak bisa, kita berusaha untuk orang tua itu bisa sama-sama kita ini loh kepentingan anak. Biasanya orang tua itu agak menurun. Berarti Ya. melihat dari berbagai sudut pandang, Iya, sudut iya, pandang murid, iyalah. orang tua, dari kita sendiri Iyalah, sebagai sekolah. nggak tentunya. mudah itu karena yang dipikirkan si anak ini jangan sampai masa depannya itu putus ya. Kadang-kadang kan ego orang tuanya tuh rata-rata kan masalahnya di orang tua yang broken sehingga anaknya menjadi bermasalah. Jadi sudah sangat sesuai ya, sesuai dengan melayani kebutuhan murid nih gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Mengutamakan. Utamakan. Iya. Jadi kita tuh harus memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak bebas merdeka supaya dia mengembangkan minatnya, ada fasilitasnya, ada yang mendorong, ada yang membantu, kan gitu. Tidak hanya guru, semuanya. Luar biasa, jawaban yang sangat kompleks ya, detail. Pertanyaan terakhir Bunda, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, pelajaran yang terpenting dan ternyata hidup itu problema ya, selalu ada problem. Siap, Nah, tapi kita tidak boleh takut, tidak boleh menghindar. siap. Kalau kita punya niat baik, problem apapun ya, kemudian dibantu dengan teman-teman yang luar biasa, tidak ada permasalahan tentang problem itu bisa kita selesaikan. Ya, dan juga menambah pengalaman, kemudian membuat kita lebih dewasa, dan kita bisa memilih mana yang terbaik daripada problem-problem itu. Kalau yang jelek tidak usah kita ikuti. Kan? Ya. Baik Bunda, luar biasa, jawabannya sangat padat, isi dan penuh dengan makna Iya. dari kita, dari Bunda untuk kita semua ya. Semoga Itulah nanti, hidup ya, hidup tuh nggak mulus-mulus saja. Semoga Rumah kita- tangga tuh seperti itu ya. semoga kita bisa meniru teladan dari Bunda. Oke. Ya, yang terpenting lagi adalah kita harus selalu berpositif thinking. Ya. Betul, Bun. Semuanya itu ambil positifnya, Iya. Siap. Siap, Bun. gitu ya. Semangat. Semangat. Sukses. Amin. Amin. Kali wawasan yang kami peroleh dari ngobrol-ngobrol bersama Bunda, mudah-mudahan ke depan itu banyak membawa manfaat buat kami. Bunda juga Bisa bermanfaat ya, untuk orang sukses banyak, juga. khususnya para peserta didik yang langsung dilakukan. Amin, amin. Terima kasih Bunda atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf mengganggu, Bu. Ya, pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk lain kali kalau ada hal-hal yang mungkin bisa saya bantu sangat membantu. Terima kasih Ya Bunda. Bunda, Terima kasih, terima Bun. kasih atas pendampingan Terima dan kasih, bimbingan Bun. Bunda selama ini. Baik, Bunda. Assalamualaikum. Selamat berkarya.